Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya meskipun di dunia maya dan kayak saya kemarin sudah ngobrol dengan beliau Pak Munir. Pinginnya suatu saat nanti silaturahim secara pribadi nanti kalau tidak ke fakultas tidak apa tidak ngajak. Jadi kalau fakultas tidak ngajak nanti kemarin saya sudah bilang sama Pak Dr. Kiai Haji Hamzul Munir kapan-kapan ke sana sendiri. Nanti Hah? Gitu insya Allah. Oke. Ya, ini langsung langsung aja kita ke materi saja lah. Enggak saya jelaskan urutannya apa, kita langsung materi pertama ya. Hadis-hadis dakwah, ayat-ayat dakwah. Jadi insya Allah sebenarnya nanti pertama tentang kewajiban dakwah, nanti ada amar ma'ruf nahi munkar, kemudian nanti metode dakwah, nanti berarti An-Nahl ayat 1, 2, 5, kemudian tabligh nanti Maidah ya, Indar nanti kemudian surat Mudatsir ayat 1 sampai 6, nanti kemudian keteladanan Rasul nanti eh, apa Al-Ahzab ayat 21 dan sebagainya. Ya supaya nanti kita kira-kira boleh karena ini kalau sampai 7 ya berarti nanti sampai jihad fisabilillah dan sebagainya. Jadi kalau enggak ya mudah-mudahan kita sampai. Yang pertama kali ini kita tentang kewajiban berdakwah. Nah, ayatnya yang saya ambil adalah surat Ali Imran ayat 104 dan 105. Yang di situ adalah wal takum minkum ummatu yadmuna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pertama dan yang kedua wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim ya. Nanti. Nah, ini kalau berkaitan dengan sekilas dengan asbabun nuzul ya. Ini bal takum minkum ummatu yadmuna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ada yang berpendapat dari ya, ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan adanya suku Aus dan suku Khazraj. Yang mana suku Aus dan Khazraj ini dua suku besar yang ada di Madinah. Ya, ini ya, yang menjadi pilihan semasa sebelum datangnya kerasulan ini khususnya suku besar dua tersebut ini sangat mengharapkan adanya imam penyelamat karena mereka sudah tahu karena mereka belajar di Taurat, Injil dan sebagainya bahwa nanti akan datang nabi terakhir yang membawa penyelamat dan perdamaian. Mereka harapkan. Nah, maka ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Nah, harapan mereka diutusnya nabi terakhir diceritakan oleh Taurat dan Injil ini ya untuk menyatukan mereka karena sejak awal suku Aus dan Khazraj itu tidak bisa bersatu perang dengan aneh. Oleh sebab itu ya, kalau ini memang berkaitan suku Aus dan Khazraj maka ayat ini nanti adalah memerintahkan mereka untuk bersatu padu bahu membaru. Tapi meskipun kayak gitu nanti ya, meskipun nanti ini adalah sebabnya ngam, sebabnya khusus yaitu khusus beraus Khazraj, tapi nanti perintah ini adalah perintah lil ngam untuk siapa saja. Ya. Termasuk ya muslim maupun non muslim untuk bersatu bahu membahu. Ya. Nah, sehingga kalau kayak gitu nanti kalau kita kembali ke usul fikih, ya, saya tidak ngerti semua barangkali sudah dibahas di usul fikih ya. Ini khitabul khos ya yuradu bil. Jadi pembicaraan yang dimaksud oleh kandungan ayat ini bersifat khusus kepada suku Aus dan Khazraj, tetapi yang dimaksud adalah umum untuk siapa saja. Termasuk kita yang lahir di era milenial ketiga ini juga terkena perintah daripada ayat ini. Satu. Dan ada kemungkinan juga bahwa ayat ini adalah ya khitab ngam. Jadi ajakan untuk bersatu dan sebagainya, untuk melakukan dakwah sebagainya dan larangan bercerai-berai ini juga bersifat umum, nah ya, bersifat umum sehingga kalau itu dikatakan oleh misal atau kita anggap sebagai khitab ngam atau perintah yang umum, maka masuk di dalamnya adalah suku Aus dan Khazraj.
Kira-kira pendapat jumhur itu sekitar kayak gitu. Lah berkaitan dengan nanti ya penggalan ayat-ayat adanya wal takum minkum umatun, umat ya. Umat yang disebut umat di sini ya ini adalah afrod ya, jadi ijen ya per individu dari manusia ini nanti dimaksud umat, sehingga jadi wal takum minkum umatun di sini tidak dimaksud bahwa hanya sekelompok itu tidak, tetapi wal takum minkum umatun hendaklah ada di antara kamu sekalian umatun, ini adalah seseorang perorangan ya, yang mau mengajak ke khair dan sebagainya. Ini umat ya. Jadi sehingga meskipun di situ menggunakan kata umat, yang mana biasanya kita baik bahwa yang namanya umat itu adalah komunitas, tapi yang dimaksud ayat yang umat di sini adalah setiap personal kita. Ya, ini ya karena apa? Karena ya wama yatiru mintoirin ila umatun umamu misliha ya wama yatiru mintoirin ila umamu misliha, kalau salah ya tidak. Jadi tidaklah burung yang berterbang sebagainya di atas sama sebagainya, kecuali mereka juga umat-umat seperti Anda sekalian. Melihat itu, maka kata umat yang dalam wal takum umatun ini bersifat siapa saja yang perorangan daripada manusia ini hendaklah bisa menjadi yadmun, penyeru kepada kebaikan. Nah, sedangkan makna harfiah daripada khair yadmuna ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, di sini pertama yang paling fokus adalah khairnya diartikan sebagai Islam, ya. Islam, dan termasuk juga nanti berada di bawah makna ilal khair, makna di bawah kebaikan. Ini termasuk kulumayan fa'al insan. Apa saja yang nanti bisa bermanfaat untuk manusia, ya baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat, ini masuk di bawah kata khair yang ada di surat Ali Imran 104 itu. Sehingga wal takum minkum yadmuna ilal khair, nanti ya kita hendaknya satu mengajak keislaman, kalau tidak pokoknya kita menyeru mengajak kepada apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain dalam kehidupan ini, ya kehidupan ini, entah itu berkaitan keimanan, berkaitan dengan amal ya, amal soleh ya, atau praktek-praktek kebajikan ya. Ini termasuk bagaimana misal ya kita mengajak misal kepada non muslim untuk membangun desa bersama, ini juga termasuk khair dalam skop al-ngamal al-soleh yang hanya bermanfaat kepada manusia meskipun hanya dalam skop duniawi. Ini nantilah yang kemudian yadmuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Yang ma'ruf ini menurut pengertian agama kita, ma'ruf ini kullu ma ngarafa syara' wa amara bih. Jadi yang namanya hal yang ma'ruf ini segala sesuatu yang diketahui baik oleh syariat. Jadi, apa saja yang dinilai baik oleh syariat, kemudian syariat ya. Kalau dalam hal ini karena kita Islam ya berarti apa saja yang dinilai baik oleh Islam, kemudian Islam memerintahkan untuk melakukan itu karena bisa bermanfaat atau karena adanya kemaslahatan yang bisa muncul, ya, bisa muncul untuk per individu atau untuk kelompok, sehingga diperintahkan, maka itu hal yang ma'ruf. Jadi saya ulangi lagi, jadi ma'ruf dalam kacamata syariat Islam ini adalah segala sesuatu yang dinilai baik oleh Islam, oleh syariat Islam, kemudian diperintahkan untuk dilakukan karena bisa bermanfaat serta bermaslahat, baik bermanfaat untuk pribadi atau bermanfaat untuk kelompok. Ini ma'ruf. Nah, ada yang memahami, ada yang memberi pengertian bahwa ma'ruf ini nanti ini adalah segala sesuatu yang ya sesuai dengan standar akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat. Kan misalnya gini, jadi kira-kira ini, kalau secara standar akal sehat hal yang perbuatan begini-begini misal, ini baik. Ya, kemudian itu dijadikan sebagai tradisi atau budaya suatu desa atau suatu daerah, dan hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama, maka itu masuk kepada kategori ma'ruf. Kategori ma'ruf.
Istilahnya dari mas tahsanal ngaklu salim. Apa yang dinilai positif, dinilai baik oleh akal yang sehat, ya, serta tidak bertentangan syariat, itu adalah makruh. Adapun wayan haunanganil munkar. Yang namanya mungkar ya apa? Ya kalau kayak gitu berarti mungkar secara pemahaman global adalah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang makruh. Nah itu apa? Ya paling tidak nanti apa saja yang dilarang oleh syariat. Oh, dilarang oleh syariat, apa saja yang tidak boleh dilakukan ya menurut kacamata syariat ini. Ya. Ya bentuknya apa saja ya nanti bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa bermacam-macam ya nanti. Ya. Nah, adapun ya mungkar ini tadi kalau mungkar adalah hal yang dilarang oleh syariat. Jadi tentunya syariat melarang hal tersebut ini karena adanya kemadorotan, ada doror, ya, lidoror, dan juga adanya ifsad, barangkali merusak. Baik itu pemadorot untuk individu, misal perorangan, atau ini nanti madorot atau merusak kelompok. Ini, ya. Sehingga itu perlu untuk atau wajib untuk kita cegah. Adapun yang nanti di ayatnya 105 di situ ada wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu ba'di. Yang dimaksud itu alladzina tafarraqu ini adalah ahli kitab baik Yahudi, Nasrani maupun yang lain. Pada awalnya fokus kepada mereka, tapi kemudian berkembang kepada pada siapapun. Oke. Kira-kira itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa ayat ini ya diturunkan dan kemudian kenapa ayat ini dikomunikasikan kepada kita. Ini diantaranya ini sebagai tindak lanjut dari ayat-ayat sebelumnya. Yang mana pada ayat-ayat sebelum Ali Imran 104 dan 105 ini Tuhan atau Al-Quran ini mengajak dan mendorong kepada kita umat mukmin untuk bisa melaksanakan dan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu besar ya. Nah kemudian kita juga didorong untuk benar-benar bertakwa ya, atau bertakwa semestinya kepada Tuhan ya, dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kedurhakaan, nilai kedurhakaan dengan adanya ketulusan. Yang mana pada ayat sebelumnya diantar disebut wakadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tahtadun. Satu dan berikutnya ada selanjutnya adalah waulaika humul muflihun. Ini di akhir ayat 4 ini diantaranya ketika kita bisa melakukan ya melakukan apa yang diperintahkan Allah, melakukan bersyukur dengan bersyukur, bisa benar-benar bertakwa dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, insya Allah kita ulaika humul muflihun. Jika demikian maka rangkaian yadmuna ilal khair, rangkaian mengajak kepada kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf, rangkaian memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ini merupakan bagian daripada elemen-elemen yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai al-muflih, ya, untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau dunia ini nanti banyak tantangan, yang jelas nanti di akhirat. Itu diantaranya. Ya. Nah, berkaitan dengan nanti berkaitan dengan wala takunu kalayatafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, tadi dikatakan bahwa aladah tarobu adalah Yahudi Nasrani. Ini mungkin kita bisa mengambil penguat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim ya nanti dari Muawiyah. Dari suatu ketika itu Nabi pernah bersabda, inna ahlal kitab tafarraqu fi dinihim ngala isnataini wa sab'in milah. Jadi ahli kitab ini nanti akan berpecah di dalam urusan agama mereka menjadi 72 sekte. Wa tafarraqa hadil umat ngala salasin wa sab'in milah. Sedangkan umat Islam ini nanti akan pecah menjadi 73 sekte. Dan kuluhum finnar, semua itu di neraka Tuhan ila wahidah, kecuali satu, wahia al-jamangah, yang satu yang selamat ini adalah al-jamangah. Oleh sebab itu nanti dalam hadis lain ada ngalaikum bi sawadil a'dom, kita harus berpegang mengikuti kepada
kelompok jamaah yang besar. Ini nanti dan sebagainya ya. Berkaitan kemudian kita langsung masuk ke apa yang sebenarnya diharapkan oleh ayat itu. Pertama ya nanti yang perlu kita sadari bahwa nanti pertama ya, setiap ya persatuan atau setiap ya, kelompok atau muadahan suatu kelompok ya, dan satu kesatuan ini merupakan alat untuk menjaga dan melindungi kebersamaan. Oleh sebab itu nanti Allah memberikan jalan, Tuhan memberikan sarana apa sih ya, sarana-sarana yang bisa membuat, sarana-sarana yang bisa membentuk untuk mempertahankan kesatuan. Jadi antara ini nanti, yaitu adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, oleh sebab itu ayat itu pertama, jadi ya, bahwa nanti kalau kayak gitu bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sarana ya, untuk melindungi suatu kelompok, suatu komunitas, suatu masa ya, dan sebagainya. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini juga sebagai pengikat adanya pemersatu. Jika demikian maka yang perlu kita lihat pertama ini adalah ya, seberapa atau bagaimana tingkatan atau tahapan daripada dakwah terhadap khair dan ya, serta memerintahkan kepada yang ma'ruf dan nahi. Yang pertama tingkatan mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan atau melarang dari yang mungkar. Yang pertama ini berkaitan tahapan dakwah pertama. Ini ada dakwah ya, yang dakwah umat ini, dakwah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang dilakukan kepada seluruh umat menuju kepada kebaikan. Nah, kalau ini nanti kemudian bisa diartikan sebagai dakwah secara totalitas. Siapapun ini harus melakukan, tanpa kecuali, sehingga harapannya nanti dengan adanya dakwah secara totalitas ini ke seluruh elemen umat manusia ini dengan harapan seluruh mereka ini nanti bisa iman. Kalau seluruh manusia ini bisa iman, ini harapan ya, meskipun tidak mungkin ya, nanti di antara kita bisa mensukseskan cita-cita Nabi kita, yang mana Nabi kita ini sangat berkeinginan untuk memiliki umat yang terbesar yang masuk surga. Sehingga pada dasarnya Nabi ini tidak menghendaki umatnya terlalu banyak masuk neraka. Ya. Nah, berkaitan dengan ya dakwah yang bersifat universal kepada seluruh umat dan kepada dilakukan oleh seluruh umat atau seluruh siapa saja dan kepada seluruh audiens ini merupakan kewajiban dakwah manusia kepada Islam. Betul. Jadi dengan kata lain kita ya, masing-masing kita ini wajib mengajak orang lain yang belum Islam untuk Islam. Bukan mengislamkan yang sudah Islam, itu urusan monggo, untuk urusan nanti. Yang pertama pokoknya jadi dakwah yang wajib bagi seluruh insan kepada seluruh insan adalah mengajak mereka agar masuk Islam. Nah, baru ketika ini sudah ya, kita bisa melakukan ini, maka kemungkinan lah ini nanti yang akan menyebabkan kita mendapatkan julukan dari Tuhan menjadi umatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Ini kemudian itu pertama. Ya. Nah, setelah mereka diajak dan sudah masuk Islam, benar-benar Islam itu melekat, baru kita mengajak yang kedua, yaitu kita ya mengajak mereka dengan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Oleh sebab itu kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, ini sarpenake kan ketika misal Nabi mengutus Yaman, mengutus Mu'ad ke Yaman, jadi pernah ya Mu'ad Anda akan diutus ke suatu negeri ahli kitab. Nah, nanti ajaklah mereka untuk bersyahadat.
Kalau mereka mau bersyahadat, baru mereka ajari sholat. Kalau sudah mau sholat, ajari mereka zakat sebagainya. Tidak langsung. Oleh sebab itu melihat itu nanti paling tidak kewajiban pertama dakwah yang harus dilakukan oleh setiap individu ini adalah mengajak Islam, mengajak Islam. Nah, kalau kayak gitu maka ya, kalau mengajak Islam ini mengajak orang lain untuk masuk Islam ini menjadi kewajiban setiap insan, maka ini akan ketemu bahwa ulama ahli sintaksis atau ahli nahu ini mengatakan bahwa wal takum minkum, kata min huruf jermin ini bermakna lil jinsi. Oleh sebab itu hendaklah semua jenis kamu ini ada umat yang mengajak Islam. Nah kalau kayak gitu maka mengajak orang lain masuk Islam ini menjadi kewajiban setiap individu. Tahapan yang kedua, dakwah tahapan yang kedua adalah tentang ya, baik itu dakwah amar mau nahi mungkar, ini adalah seruan atau dakwah muslim terhadap sebagian yang lain. Dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagian pada sebagian yang lain, tidak secara totalitas. Ya sehingga nanti ada muslim misalnya tabligh misalnya atau kekuatan tabligh supaya ini hanya tidak bisa dilakukan atau tidak menjadi kewajiban seluruh karena tidak semuanya mampu. Nah, oleh sebab itu dalam tahapan kedua ini nanti sudah mulai dipecah-pecah. Seandainya kita dakwah, oke, silakan dakwah, tapi kita penguasaan kita di bidang apa? Maka kita hanya dakwahnya melewat itu. Jangan bidang yang lain silahkan diserahkan ke orang lain karena itu bukan bidang kita. Ini masuk yang kedua. Ya, ini. Nah, oleh sebab itu nanti berkaitan dakwah yang kedua yaitu dakwah yang dilakukan oleh sebagian muslim kepada sebagian yang lain. Ini nanti paling tidak kita bisa pecahkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah dakwah yang bersifat umum dan bersifat universal. Ini yang pertama. Dan yang kedua nanti dakwah yang bersifat juz'iyah, khosiyah. Jadi dakwah yang bersifat per elemen dan perorangan tertentu yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini yang kedua. Saya ulangi lagi. Jadi berkaitan dengan dakwah atau seruan umat Islam sebagian kepada sebagian lain, ini bisa kita petakan menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah yang bersifat ngam, yang bersifat umum dan totalitas kuliah. Ini. Dan yang kedua ini adalah dakwah yang bersifat juz'iyah, per lembaga dan al-khosoh yang bersifat juga khusus. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, disinilah nanti kita harus mulai bisa memetakan kira-kira kita ini penguasaan di bidang apa. Ya sudah kita melakukan dakwah sesuai dengan bidang yang kita kuasai, sehingga tidak bisa seperti yang lain. Oleh itu wajar misal kayak Sunan Bonang kemudian dakwah dengan menggunakan gamelan dan sebagainya, perwayang itu ini sudah masuk kepada ranah torikoh atau metode dakwah yang kedua yaitu yang bersifat juz'iyah dan khosiyah. Ini ya. Nah, berkaitan dengan dakwah kembali lagi yang pertama itu dakwah yang bersifat umum dan bersifat totalitas. Ini nanti bisa berupa dakwah tentang penjelasan dan penyampaian cara-cara untuk menuju kepada kebajikan. Ini nanti ini termasuk juga nanti dakwah dengan cara memberikan gambaran dan memberikan tamsil serta memberikan uswah kepada orang lain yang mana hal itu kira-kira bisa berpengaruh dan mengakar kepada audiens. Ini. Nah, adapun yang kedua tadi dakwah al-juz'iyah al-khosiyah ini nanti dakwah yang bersifat juz elemen per elemen tertentu atau per lembaga tertentu ini nanti ini adalah dakwah yang dilakukan di antara person terhadap sebagian yang lain. Misal Anda dalam kantor Anda kepada siapa misal menegur yang orang bawahannya atau sebagainya yang kurang sesuai itu ini termasuk bagian yang kedua dakwah juz'iyah khosiyah ini ya. Nah, berkaitan dengan dakwah yang kedua ini atau cara yang kedua yang bersifat juz'iyah ini nanti kadarnya ini sama di antara orang yang
pandai dan juga orang yang bodoh, alias sama-sama punya kewajiban untuk ya. Ini ya, ini berkaitan dakwah itu ya. Nah, sedangkan yang kedua berkaitan dengan penjelasan yang di ayat itu, yang pertama adalah bagaimana tingkatan dakwah. Yang kedua ini bagaimana ya, ini yang menjadi masalah ini. Bagaimana mungkin misalnya kalau kita menanya, masa si dakwah ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini menjadi alat pemersatu atau menjadi alat yang bisa mempertahankan persatuan, masa mungkin misal. Nah, hal itu bisa kita jawab ya ini nanti, bahwa ya apa yang sebenarnya apa yang terjadi pada dunia kita sekarang, apa yang terjadi pada masyarakat kita, apa yang terjadi pada kehidupan kita ya, ini baik dari adanya kerusakan perilaku, adanya merosotnya etika dan sebagainya, ini merupakan ya, pengaruh daripadanya ada tafrid, kelalaian yang begitu panjang ya, ini sebaiknya. Dan kemudian adanya tasahul, adanya kadang kita menganggap ya, atau mempermudah sesuatu sehingga ketika berlarut-larut dan dia itu sudah mengakar, kemudian kita akan sulit untuk menghilangkan hal tersebut. Ya, jika kayak gitu, maka yang terpenting bagi kita ini kita tidak boleh atau kita tidak seharusnya untuk mengesampingkan hal-hal yang atau pelanggaran yang bersifat kecil. Biasanya kan kita itu pelanggaran kecil tidak apa-apa dulu. Nah, ini sebenarnya akan berdampak kurang baik sebenarnya. Dengan kata lain bahwa ya, pelanggaran sekecil apapun, ya, adanya kurang perhatian terhadap syariah sekecil apapun, ini tidak semestinya untuk kita sampingkan, tapi harus kita berikan nasihat. Ini ya. Nah, jika kayak gitu, ya, nanti hal yang perlu ya, nanti ini bagaimana supaya kita bisa kita sendiri dan juga orang lain ini bagaimana supaya masing-masing kita ini lepas dan benar-benar merdeka, tidak menjadi tawanan dan tidak ditawan oleh keinginan atau hasrat-hasrat nafsu yang pada akhirnya akan merusak kita. Ya. Nah, karena jika kita sudah menjadi tawanan nafsu kita, atau kita sudah ditawan oleh nafsu kita, maka nanti akan muncul adanya slogan la dina wala muru atau wala adab. Nah, ini sudah berbahaya. Kalau sudah agama sudah hilang, al muru sudah hilang, etika juga sudah tidak karuan, maka nanti ya terjadinya perpecahan dan ya perselisihan sebagainya yang akan mengancam keutuhan dan persatuan umat ini akan lebih cepat datang. Ini yang sehingga berkaitan dengan adanya umat ini nanti bersatu atau tidak, ini sebenarnya tidak mutlak ada pada siapa pemimpinnya, kayak pemimpinnya tidak, tapi bagaimana masing-masing pribadi kita. Nah, terus yang melihat secara global dari dua ayat tadi, Ali Imran 4 dan Ali Imran 105, permasalahan yang ketiga, ini kadang menjadi keluhan kita barangkali yang kita juga bisa. Kenapa sih? Nah, kenapa? Ketika kita menyeru kepada yang khair, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyegah kepada yang mungkar, justru malah kita menerima dampak-dampak yang kadang menyakitkan kita. Ini, nah, kalau kayak gitu kira-kira bagaimana? Ini yang menjadi permasalahan ya, ketika yang secara global ya ada pada atau dibahas pada ayat tersebut. Ya, ini. Lah, berkaitan dengan itu, nanti sebenarnya itu bukan hal yang bukan hal yang baru. Karena kalau kita melihatnya, kenapa sih ketika kita melakukan ajakan kepada kebagusan, memerintah pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ini kok
justru akan menerima cemoohan, menerima hal yang sangat menyakitkan, ya kita kembali. Ya. Nah, di sini kemungkinan nanti pentingnya kenapa kita perlu mengetahui sejarah, perlu mengetahui manakib dan sebagainya, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu ya. Jadi yang perlu pertama, yang perlu kita telusuri. Coba. Al-Qur'an dari awal sampai akhir tidak pernah mengatakan bahwa ada seorang nabi yang tidak pernah disakiti oleh umatnya ketika melakukan dakwah. Bisa dikatakan seluruh nabi dari Adam sampai nabi kita ketika menyampaikan risalah yang menjadi tugas mereka-mereka, beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan musuh dan senantiasa disakiti oleh umatnya. Entah ya, para nabi, para rasul, ulama salaf, orang-orang soleh dan sebagainya. Bahkan sampai kiai yang mungkin saat kita pun kayak gitu. Meskipun kelihatannya penak, misal kiai sekarang misal dakwah di lebih viral, banyak pengikutnya, follower, dapat. Tapi tentu karena ada cercaan di sana sini sebagainya. Nah, hal itu hal yang wajar. Ya, ini, ya. Nah, terus bagaimana? Ya, ya. Kenapa? Kalau memang kejadian kayak gitu kok dikatakan sebagai ya atau bagaimana kita bisa meringankan hal yang kayak gitu? Nah, sekarang pertama, ya, pertama bahwa kebanyakan kebanyakan hal-hal yang menyakitkan atau perlawanan, penolakan dan sebagainya yang menimpa atau dihadapi oleh kaum-kaum yang melakukan dakwah kepada kebajikan dan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ini kebanyakan pertama ini adalah muncul karena bagaimana metode dakwah yang dia lakukan. Maka jika kayak gitu, untuk memperkecil adanya penolakan, untuk memperkecil adanya hal yang menyakitkan yang menjadi imbas daripada dai, ini si dai harus benar-benar pandai untuk membaca kebutuhan dan membaca metode dakwah yang harus dilakukan. Serta kemudian retorik juga ini kadang akan memunculkan pro dan kontra. Ya. Oleh sebab itu pertama, untuk mengurangi nilai adza yang terjadi atau yang dihadapi oleh para dai, maka paling tidak pertama Allah di sana mengajarkan bahwa ya watawasau bil haqi watawasaw sabr. Pertama, dalam hal dakwah kita melakukan metode dengan metode pertama saling berwasiat dengan yang hak dan mengajak yang baik. Ini pertama. Nah, jika kita menggunakan metode ini, tentunya nanti retoriknya juga tidak begitu keras, tidak begitu menusuk hati dan sebagainya, karena sifatnya memberikan wasiat yang benar. Nah, ini akan mengekang dampak ya, penolakan atau barangkali imbas yang akan menyakitkan kepada si pelaku. Ini ya, ini terus. Baik, ini. Tadi pertama nanti berkaitan ini dari dengan kata lain nanti pokoknya apa yang menimpa kita ini kemungkinan adanya banyak apa yang kita lakukan ini kurang sesuai sehingga kita harus memilih metode, memilih ya materi, memilih nanti retorik, memilih ya, pasar dan sebagainya. Itu yang terpenting. Itu terpenting ya ini. Sehingga nanti kita juga ya nanti coba kalau kita melihat kisah-kisah yang ada pada masa Nabi lah ya nanti. Ini. Ya bagaimana misalnya ketika itu lah ya. Misal ketika Nabi berdakwah kepada Surakoh yang sudah begitu begitu bencinya sudah ingin membunuh sebagainya, Nabi tetap dengan sifat memberikan nasihat, wasiat sebagainya. Ini. Terus bagaimana? Coba misal kita mempelajari bagaimana ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi pengen Islam, tapi dia tidak bisa meninggalkan zina, tidak bisa meninggalkan khamr dan sebagainya. Akhirnya Nabi
ketika itu hanya memberikan metode dakwah badannya, Nabi hanya memberikan satu, jangan berbohong. Ya akhirnya mereka menyadari sendiri. Ini ya. Oke. Dengan kata lain nanti untuk adanya tanggapan kurang baik, adanya penyerangan atau penolakan dari mereka yang kira-kira menyakitkan pelaku dakwah, ini seharusnya pelaku dakwah mubaligh dan dai-dai ini seharusnya harus mengkaji ulang tentang metode-metode yang dia lakukan dalam proses dakwahnya. Yang keempat berkaitan dengan ayat, nanti fokusnya di 105, yaitu tadi di 105 ayatnya berbunyi wala tafarraqu wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma jamul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Ya. Nah, kalau kayak gitu maka pembahasan yang keempat ini ya, sebenarnya ikhtilaf yang kayak apa yang dilarang oleh ayat itu. Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin kita akan menghindarkan, tidak mungkin kita akan menghilangkan adanya perbedaan. Hidup mesti berbeda. Hidup ini harus ada perbedaan. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita kaji, dan karena tadi dilarang, janganlah kamu berbeda pendapat. Maka ini sebenarnya ikhtilaf atau perbedaan kayak apa yang dilarang oleh ayat itu. Ya, ini. Nah, maka sebenarnya berkaitan dengan ikhtilaf yang tidak diperbolehkan, yang mana ikhtilaf itu seperti yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam, ini adalah ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan yang muncul ya dari adanya perpecahan. Jadi kalau misalnya Anda atau kita satu kelas untuk ya, berbeda pendapat, sehingga kita nantinya akan memilih dan mengikuti partai yang berbeda. Ini tidak masalah, selama perbedaan itu tidak menyebabkan tafarruq, tidak menyebabkan perpecahan. Nah, ya. Ini kalau perbedaan yang kita atau perbedaan yang terjadi ini karena ya, misal karena adanya pandangan bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan cara yang terbaik menuju maksud kemaslahatan bersama dengan adanya niatan baik untuk menguatkan. Tapi jika muncul dari adanya tafarruq menyebabkan perpecahan, milik partai A terus menyerang partai sebagainya, sehingga nanti masyarakat ini bingung, baik pecah belah sebagainya, yang ikut sana ke sana, yang misal jamaah masjid A karena partainya beda dia elek-elek kemudian pindah. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi selama ikhtilaf itu membawa kemaslahatan untuk bersama, tetap ikhtilaf perbedaan itu tidak menimbulkan adanya perpecahan, tidak dilarang. Karena itu hal yang harus ada dalam kehidupan. Ya. Oleh sebab itu, selama titik awal ini muncul, tidak oleh persatuan itu, ini muncul, maka insya Allah perbedaan itu tidak, atau ikhtilaf itu tidak berbahaya dan tidak dilarang. Ya, ini. Ya. Oleh sebab itu, misal nanti perbedaan dalam suatu perilaku atau tindak, tidak masalah, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Oleh sebab itu, contoh kecil untuk pendekatan barangkali, satu kelas gurunya sama, materi yang disampaikan sama, kurikulumnya sama, hasilnya tidak akan sama, mesti berbeda di gambarannya ya. Nah, kalau dipaksakan harus pinter podo, tidak bisa. Tapi dengan adanya misal satu kelas, gurunya sama, materinya sama, kurikulumnya sama, nanti lulusannya pinter beda-beda, selama ini akan membentuk kepada pembangunan dan pencerdasan bangsa yang sama tanpa memecahkan satu dengan yang lain, tidak masalah. Dan itu memang tidak bisa dihindari. Kira-kira. Oleh sebab itu nanti
Oleh sebab itu nanti berkaitan dengan adanya bagaimana dakwah ilal khair, meminta perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar, maka paling tidak ya nanti secara global ini supaya yadmu ilal khair, mengajak kebagusan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ini menjadi suatu alat pemersatu ya, dan melindungi kesatuan. Ini paling tidak dibutuhkan adanya beberapa ya, perangkat keilmuan. Yang pertama, ya, seorang dai ini harus memiliki keilmuan yang sempurna, keilmuan yang mumpuni dalam hal ya apa yang dia serukan atau dia ajakkan ya, kepada audiens. Yang kedua, seorang dai ini harus mengetahui kondisi ya, kemana ya, arah dakwah yang akan dia lakukan. Ya. Yang ketiga, ya, nanti seorang dai ini juga harus ngerti tentang keilmuan tentang sejarah untuk bisa memberikan suri toladan, nanti bisa jadi untuk sarana untuk memperkecil adanya perpecahan ya sebagainya. Nanti terus kemudian seorang dai yang keempat ini juga harus ngerti tentang ya, keilmuan atau teknik bagaimana ya menjaga kelestarian negara dengan bagaimana negara ini apa ini paling tidak harus tahu tentang perpolitikan sebagainya. Ya. Yang kelima, dai ini diusahakan atau diharuskan nggak tahu tentang ilmu kejiwaan, psikologi, sehingga ada psikologi dakwah sebagainya nanti dalam ya. Yang berikutnya, keenam harus tahu tentang ilmu etika, akhlak sebagainya. Yang ketujuh, tahu tentang ilmu keorganisasian. Kedelapan, tahu tentang ilmu siasat, politik, tentang ya, yang kemudian yang kesembilan ini dai harus mengetahui dan menyadari tentang perbedaan bahasa dan dialek setiap audiens yang ada di dakwah. Karena bisa jadi bahasa yang dipakai di Klaten ini bisa halus ketika dibawa ke Wonosobo kurang. Di Wonosobo ini bahasa itu adalah bagus, di Klaten nanti agak itu bisa. Maka dai juga harus tahu tentang kebahasaan. Yang ke-10 ini nanti ya harus mengetahui tentang ilmu funun ya. Ilmu-ilmu cabang dan sebagainya nanti. Dan kemudian yang ke-11 ini mengetahui ya, nanti mengetahui tentang faham ya, tentang sekte tentang dan torikoh itu banyak. Nah, ketika 11 itu minimal ya 11 itu bisa benar dikuasai oleh seorang dai, ya, maka insya Allah dai itu akan menyejukkan, tidak membakar hati kita sebagai pendengar ya. Jika demikian maka secara global ayat ini mengandung pertama bahwa ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Ini yang kedua bahwa ya, mencegah dari perpecahan dan perselisihan ya, ini khusus berkaitan masalah-masalah usuliyah ya, berkaitan masalah furuk dan istihiyah, ikhtilaf ini tidak bisa dihindarkan. Masalah fikih misalnya nanti ini. Dan yang selanjutnya ini berkaitan ayat ini merupakan perkataan yang global dan menyeluruh berkaitan dengan adanya dakwah khair dan amar ma'ruf dengan nahi mungkar ya. Ini nanti dan sebagainya ya. Samping itu juga nanti ayat ini juga melarang kita untuk ikhtilaf dalam agama, dalam keyakinan ya. Nanti terus kemudian ayat ini juga mencegah atau melarang kita dari adanya permusuhan dan sengketa. Dan kemudian bahwa ketika dai ini berhasil dengan penolakan, kalau lebih banyak penolakan, maka hal itu menunjukkan bahwa adanya metode yang kurang pas yang dipakai oleh seorang dai, dan seharusnya dai untuk memperbaharui serta
mengupdate ya, metode yang dilakukan ya. Itu diantaranya ya, meskipun masih banyak lagi sebenarnya bisa kita simpulkan dari hadis itu ya. Karena ini masih 20 menit ya. Nah, barangkali sebentar saja itu, dan kemudian apabila ada yang akan kita diskusikan, silahkan ya, kita diskusikan. Enggak. Nah, ya. Enggak. Ini berapa? 9 teman ya. Abdul Hadi, Muawana, Mukhlisin, Muhnadi, Nasa, Rohmanuddin, Sabiso, Sugia, dan Umi Nur Aliyah ya. Yang kelihatan. Yang siapa? Ini kan Oh, Nasa Niswanto. Pak Rohmat ya yang Nasa ya. Oke, oke. Pakai miliknya anaknya Bang ya. Iya, iya di sini tulisannya Nasa Niswatun. Berarti Pak Rohmat ya. Oh, gitu. Oh, apa ini berarti ini HP-nya istri muda ya? Iya, enggak apa-apa, banyak itu enggak apa-apa, yang penting bisa bisa ngisi pulsa ya. Syukur-syukur bisa berbagi dengan temannya ya. Sekarang pakai ini, besok dikasihkan temannya. Gitu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Gimana, monggo? Kalau ada, kalau saya bisa jawab. Hah? Gimana? Belum ya? Ya, ya. Hah? Iya, iya. Hajraj ya. Mhm. 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 Ya. Iya, iya, itu yang kadang sulit ya. Tapi gini, jadi pertama kan gini, berkaitan dengan asbabun nuzul, kita hanya bisa mengambil kepada pendapat ya, dan itu dari pendapat dari jumhur. Yang sebenarnya kayak apa, nah itu perlu penelitian lebih lanjut. Dan satu. Yang kedua, ya, kalau memang itu benar kepada suku Aus dan Khazraj, yang mana kalau suku Aus dan Khazraj ini merupakan dua suku terbesar yang ada di Madinah yang sejak awal, sejak Yahudi, masa-masa Yahudi sebelum ada info Nabi kita terakhir kakak diutus, ini mereka tidak pernah bersatu, tidak pernah. Ini. Nah, oleh sebab itu maka jumhur atau mayoritas ulama mengasumsikan bahwa ayat ini berkaitan dengan mereka. Nah, ada pun kaitannya misal kalau kayak gitu, ya, kalau kayak gitu maka misal cara usul fikih maka ayat ini adalah khitab khos, ayat ini perintah ditujukan khusus kepada mereka, tetapi dimaksudkan kepada siapa saja. Meskipun bawahnya nanti juga ulama ada ihtimal, ada kemungkinan juga bahwa ayat ini adalah bersifat khitabnya umum, sehingga kalau bersifat umum, maka suku Aus dan Khazraj masuk di bawahnya. Nah, adapun wala takunu kalladzina tafarraqu wa ta'alafu min ba'di ma jamul bayinah. Tadi ditafsirkan ya,
bahwa alladzina tafarraqu ini ahlul kitab minal yahudi wa nasara. Nah, jika kayak gitu maka kemudian ya, ya, kalau kembali ke asbabun nuzul, maka setelah suku Aus dan Khazraj masuk Islam dan ya, sudah diajak komunikasi dengan Al-Quran, maka kemudian sudah Islam, jangan kemudian kembali lagi seperti kebiasaan orang-orang Yahudi yang biasa tafarok, pecah belah, dan ikhtilaf. Kalau memang harus ikhtilaf, misal silakan, tapi tadi perpecahan-perpecahan yang sifatnya membawa masalah pada umum. Oleh sebab itu ini dalam statement, kalau tidak salah, hadis Nabi kalau salah saya agak lupa. Misalnya gini, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi ada statement dari Nabi bahwa perbedaan pendapat umat saya ini adalah rahmat. Itu diantara. Ini kalau kita kaitkan kan yang jadi tafarruq itu misalnya kalau kita melihat pada redaksi kata wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih pendapat. Tapi kenapa hadis itu mengatakan ikhtilaf ummati rahmat tadi? Yaitu misal yang tidak boleh kita cerai-berai, tafarraq dan tidak ikhtilaf dalam hal tadi usul, masalah-masalah usul ya, berkaitan dengan keyakinan dan sebagainya. Tetapi kalau kita ikhtilaf, berbeda pendapat dalam hal furu'iyah, apalagi yang bersifat ijtihadiyah. Misal si A mengatakan kunut, si A tidak. Nanti ada ulama satu mengatakan bahwa ya misal ya ada misal Imam Syafi'i menyembelih misal hewan yang kira-kira tidak disembelih di jarno saja nanti 5 menit mati, disembelih itu tetap hukumnya mati. Tapi Imam Malik tidak. Kalau masih itu kan masih hidup sebagainya. Ini ikhtilaf furungnya ijtihadiyah. Lah dalam hal yang ini tidak apa-apa. Boleh ikhtilaf. Yang penting jangan dibawa untuk membuat tafarruq. Dan disitulah yang namanya perbedaan-perbedaan yang menjadi rahmat. Gitu. Tapi biasanya yang terjadi di kita ketika kita ikhtilaf berbeda pendapat, saya mengikuti partai A, yang lain partai B, akhirnya kita tidak mau lagi pecah. Nah, ini yang tidak boleh. Misal berbeda partai wajar, berbeda pilihan ini wajar, tetapi perbedaan itu jangan sampai membawa kita untuk berpecah. Konco ya tetap konco, partai beda orang apa-apa. Kira-kira kayak gitu. Yang seharusnya ya. Meskipun ini yang saya katakan tidak begitu nyambung dengan yang jenengan tanyakan, tapi kira-kira maksudnya kayak gitu. Yang diinginkan oleh ayat itu. Nah, ketika kita kayak gitu misalnya, silahkan beda partai, silahkan milih menjadi pendukung siapa. Yes, jamaah tetap nang masjid satu, tahlilan tetap biasa, satu kelompok. Ini yang namanya ikhtilaf, perbedaan yang menjadi rahmat. Kira-kira gitu. Jadi misal satu kunut dan sebagainya sudah yang penting milih siapa. Ya. Yang tidak kunut dengan yang kunut misalnya. Yes, bodoh-bodoh. Yang penting punya cekelan.